Anda kembali lagi dalam acara webinar BNI Global Diaspora Week bersama saya Anna Wijaya dan kami juga masih bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Henry Panjaitan, Direktur Treasury dan Internasional BNI yang terhubung secara virtual. Lalu juga ada diaspora pengusaha-pengusaha Indonesia, ada Ibu Sarinah, diaspora pengusaha di Hong Kong. Lalu ada Bapak Kenny Erawan, diaspora pengusaha di Tokyo, dan Ibu Nuraini Widyaningsih, diaspora pengusaha di Busan, Korea Selatan. Baik, langsung saja kita lanjutkan dialog kita. Mungkin pertanyaan kedua saya akan langsung tanyakan sekali lagi ke Bapak Henry Panjaitan. Pak Henry, sejauh ini sudah berapa banyak jumlah nasabah diaspora yang memakai layanan BNI dan layanan apa yang paling banyak digunakan? Terima kasih, Anneke. Kalau berdasarkan catatan kami, kita ada sekitar 800.000 account yang dibuka oleh teman-teman diaspora. Jadi ini termasuk dari account-account yang dibuka oleh mereka waktu mereka masih di Indonesia, jadi sebelum berangkat. Ada student, ada PMI atau profesional. Nah, yang dibuka di luar negeri pada saat mereka sudah di sana itu ada sekitar pembukaan 200.000. Jadi kurang lebih ada 1 juta lah yang dibuka untuk menampung rekening-rekening atau kiriman-kiriman uang dari teman-teman diaspora. Jadi kalau dari tadi angkanya 8 juta atau 15 juta, berarti baru sekitar 10% yang kita layani gitu. Nah ini mereka pada saat sebelum berangkat mereka kita membuka di cabang-cabang kita melalui kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga melalui mereka datang ke cabang-cabang kita di luar negeri, khusus di Hong Kong kita punya anak perusahaan untuk membantu pembukaan account. Nah di tahun 2022 ya di Maret ini kita sekarang teman-teman diaspora sudah bisa membuka account secara online ya. Jadi artinya mereka tinggal download aplikasinya lalu mobile banking kita akan buka. Jadi tidak perlu lagi datang ke cabang-cabang di BNI di luar negeri atau ya berangkat aja ke luar negeri lalu buka di sana bisa. Ini dengan bantuan IT ya dari teman-teman diaspora yang punya iktp bisa langsung membuka rekening secara digital ya. Nah ini juga yang teman-teman diaspora yang belum punya iktp manakala masih sudah di luar negeri bisa juga melalui datang ke kantor cabang kita di Singapura, Hong Kong, Seoul dan di Tokyo. Kedepannya kami juga akan melakukan bersama dengan pihak ketiga bank lain, di mana teman-teman diaspora yang di WNA juga akan bisa membuka account Indonesia melalui mobile banking. Kita targetkan minimum 40.000 penambahan pemegang rekening dari teman-teman diaspora. Ini minimum, mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu. Mengenai layanannya yang pasti kebutuhan paling utama dari teman-teman diaspora Indonesia adalah untuk kiriman uang. Ini kita punya catatan bahwa 70% dari kiriman uang itu dari teman-teman PMI yang mereka kirim kepada baik ke account mereka sendiri dalam hal menabung atau kepada account dari milik keluarga. Nah, untuk negara-negara di mana KCLN atau kantor cabang yang luar negeri ini berada, ini khususnya di Hong Kong dan Singapura. Di Hong Kong ini kita punya yang namanya ATM Gallery. Nah, ATM Gallery ini sama seperti ATM Gallery yang ada di Indonesia. Jadi sangat membantu bagi teman-teman diaspora karena mereka bisa mengoperate account-nya di Indonesia baik melalui ATM itu atau melalui mobile banking. Ini salah satu wujud support kita BNI untuk membantu teman-teman diaspora. Yang pasti dengan ATM itu kan kita bisa bayar bill payment atau kiriman uang secara gratis. Ini yang kita akan lakukan untuk mensupport teman-teman diaspora. Nah, untuk negara-negara yang di mana kantor cabang luar negeri tidak ada, kami menempatkan tenaga yang namanya remittance representative, itu yang kita attach kepada remittance company, baik di Malaysia, di Saudi Arabia, UAE, dan Taiwan, yang intinya mereka juga akan mensupport teman-teman diaspora Indonesia di sana, manakala mau membukakan account atau mau melakukan kiriman uang ke Indonesia. Demikian, Ibu Anneke.
Baik, luar biasa dari Bapak Henry Panjaitan. Berikutnya kita beralih ke Ibu Sarinah. Ibu Sarinah, mungkin boleh disampaikan apa saja sih tantangan selama berwirausaha di Hong Kong? Saya bersyukur sekali Hong Kong ini satu tempat yang tidak terlalu besar ya wilayahnya. Dan PMI yang di sini tuh cukup banyak. Eh, Terutama jadi mereka tuh jadi market utama saya, market saya yang di Hong Kong ini pelanggannya banyak kan PMI. Dan selain itu kami juga bersyukur beberapa tahun ini Indonesia tuh maju besar. Jadi mempengaruhi bisnis saya juga lebih gampang di Hong Kong. Dan tantangan saya itu harus mencari produk-produk lebih banyak dan membaca apa yang customer saya yang ingin mendapatkan dan apa yang sedang booming di Indonesia yang bisa dibawa ke Hong Kong. Itu saya rasa yang harus saya selalu kerjakan. Dan perusahaan kami punya target baru, itu ya ingin sekali kami mengembangkan produk-produk Indonesia di market lokal penduduk Hong Kong. Karena penduduk Hong Kong cukup banyak, kalau dibandingkan dengan PMI ya jumlah PMI itu dalam populasi Hong Kong hanya sedikit sekali. Jadi kami harus mengembangkan produk-produk Indonesia yang dimarketkan di penduduk Hong Kong lokal untuk membesarkan volume lebih besar. Yaitu saya rasa ya bukan tantangan lah, sebenarnya kami tuh lebih banyak bersyukur dan kerja cari peluang. Baik, Cari Ibu kesempatan Sarinah, mungkin untuk bisa mengembangkan produk-produk makanan dan minuman asal Indonesia agar bisa lebih diterima juga di pasaran lokal, apa penyesuaian yang dibutuhkan? Hong Kong ini untuk makanan tuh banyak permintaan juga ya. Minimal barang yang sudah di packaging itu harus ada nutrisi listnya. Berbeda dengan di Indonesia. Jadi setiap barang yang kami kirim harus di label lagi dan kita harus pakai sesuai dengan permintaan Hong Kong. Dan di Hong Kong tuh misalnya ada berbagai produk seperti mengandung susu, itu harus ada lebih ketat lagi permintaannya. Jadi kita harus menyesuaikan. Dan kalau bumbu-bumbu juga tidak boleh mengandung kayak pemanisan yang dilarang gitu. Itu harus menyesuaikan market Hong Kong. Baik, untuk bisa melakukan penyesuaian tersebut, apakah Ibu Sarinah ini membutuhkan tambahan modal juga untuk mungkin membuat departemen khusus atau melakukan riset? Ini dari supplier ya, jadi kita di Indonesia tuh harus dilengkapin dulu kayak label, pernyataan produk itu harus dilengkapin dulu, baru bisa datang ke sini, baru bisa dipasarkan di sini. Sedangkan dipasarkan di PMI juga harus menyesuaikan permintaan ini juga. Baik, artinya memang ini harus disesuaikan dari produk yang ada di Indonesia, seperti itu ya Ibu Sarinah? Ya, maka Baik, itu kita akan beralih lagi di sana. ke Bapak Kenny. Bapak Kenny, lalu bagaimana program BUMN untuk membantu pelaku usaha Indonesia di Jepang, khususnya untuk segmen SME? Ya, terima kasih Mbak Neka. Masuk ke dalam tahun kedua ini, kami mulai mengekspansi bisnis dari bekerja sebagai coffee shop. Kami memulai untuk roasting kopi dan juga mengekspor green beans. Nah, dalam melakukan hal itu, kami mendapat bantuan dari BNI, merupakan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Henry dan juga Pak Iqbal, adalah diaspora loan, di mana kami bisa mengapply loans untuk
mengakomodasi biaya yang kami perlukan untuk mulai membeli green bean di Indonesia dan juga mempersiapkan roasting area ini. Dan besar juga peranan BAN ini untuk program-program tersebut bukan hanya dalam segi finansial tapi juga dalam legal dan berbagai macam informasi yang diberikan dari kantor cabang BNI di Tokyo ini. Baik, mungkin boleh disampaikan Bapak Kenny, apa sih tantangan terbesar juga bagi pelaku usaha yang ada di Jepang untuk segmen SME ini agar bisa meraih market di lokal Tokyo? Ada beberapa. Yang pertama yang saya rasakan adalah kepercayaan, karena di Jepang ini adalah kepercayaannya segala yang terpenting. Jadi pada saat pertama kali membuka usaha atau segalanya, mereka pasti memerlukan garantor apa segalanya, karena kami sebagai orang asing tentunya tidak punya segala itu. Jadi penting untuk membuilding relationship dengan perusahaan-perusahaan lainnya di Jepang atau mengurus izin dan segalanya, kita butuh bisnis plan yang tepat. Kita harus mengidentifikasi diri kita dengan tepat, seperti membuat company profile agar kita bisa menjelaskan tentang bisnis kita dan identitas kita. Dan untuk merambah pasar Jepang, saya rasa yang terpenting adalah menyelesaikan produk kami. Seperti sempat tadi saya sebutkan, di pasar Jepang lebih disukai dark roast. Walaupun sebenarnya kopi-kopi yang saya siapkan, spesiasi kopi ini alangkah baiknya disiapkan dalam light roast. Mau tidak mau kita coba harus mendekati sedikit ke pasar Jepang, yang nantinya kita bisa mengedukasi agar mengikuti selera-selera yang di Indonesia gitu. Pelan-pelan sih saya rasa harus shifting, tidak bisa langsung produk yang kita mau masuk ke Jepang langsung diterima gitu. Jadi dari baiknya kita mengikuti pasar di sini sesuai dengan nasihat-nasihat dari trading company dan beberapa diaspora lain yang sudah memberikan informasi tersebut kepada saya. Baik, itu tadi dari Bapak Kenny. Kita beralih ke Ibu Nuraini di Busan. Ya, Ibu Nuraini, kalau tadi kita dengar Ibu Sarinah dan Pak Kenny, ini kan tantangannya cukup banyak begitu. Mungkin kalau kita bisa lihat persamaannya adalah bagaimana cara menyesuaikan produk Indonesia agar bisa diterima di local market di negara masing-masing begitu. Kalau di Busan sendiri mungkin ada makanan-makanan Indonesia yang juga Ibu sesuaikan agar bisa sesuai dengan cita rasa di Busan? Ya, terima kasih Mbak Ana. Kalau untuk makanan Indonesia sendiri dengan bumbu yang khas yang begitu kental, biasanya kalau kan customer yang datang itu orang Korea langsung, itu kita akan kurangi sedikit bumbunya. Karena di Korea sendiri untuk bumbu dan rempah-rempah itu jarang sekali dipakai gitu, Mbak Ana. Jadi untuk bumbu, untuk customer-nya kalau memang yang datang itu orang Korea asli, biasanya itu akan kita kurangi bumbunya gitu. Disesuaikan tanpa mengurangi cita rasa Indonesianya gitu, Mbak Ana. Baik, mungkin boleh di-share sedikit Ibu Nuraini, ada pengalaman yang tidak terlupakan selama menjual makanan dan juga minuman produk Indonesia ke masyarakat di Busan? Kalau untuk pengalaman yang berkesan, lebih kepada orang orang dari warga negara asing lain yang datang tiba-tiba dia lihat ada restoran Indonesia, dia mau, ya itu yang aku tadi ceritakan, mereka lihat di internet, mereka tahu itu Bali, mereka tahu Bali itu Indonesia itu ada yang namanya nasi goreng fried rice, dan mereka ingin mencoba seperti apa sih fried rice ala Indonesia, nasi goreng ala Indonesia gitu. Dan alhamdulillah bisa keterima dengan baik untuk warga negara asing lain, terutama waktu itu untuk warga negara Amerika, Jerman, dan Rusia. Begitu. Baik, ini mungkin pengalaman baiknya ya Ibu Nuraini, tapi boleh di-share sedikit mungkin ada pengalaman dukanya nih yang juga tidak terlupakan agar mungkin bisa menjadi pelajaran juga untuk masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membuka usaha di Busan. Ya, kalau untuk dukanya sendiri sih awalnya mungkin karena satu ya terbentur bahasa, terbentur budaya juga gitu. Kalau aku kan di sini lebih banyak PMI-nya itu dari anak-anak ABK kapal gitu. Jadi pada saat kapal-kapal itu sandar biasanya dalam waktu yang bersamaan gitu, dan
pada saat mereka datang berkunjung itu pasti akan berkerumun. Nah itu, jadi sekali datang berkerumun. Satu kapal itu ABK-nya bisa sampai 5, bisa sampai 10. Jadi kalau 5 kapal datang bisa kebayang sampai 50 orang kadang mereka datang gitu. Dan dukanya itu kalau mungkin kembali lagi orang-orang di sekitar mungkin belum bisa menerima yang seperti itu. Kadang pernah juga ada yang sampai melaporkan ke pihak berwajib gitu, sampai akhirnya pihak berwajib datang ke sini untuk ibaratnya memberitahukan kalau bisa jangan di luar atau jangan terlalu berkerumun, jangan terlalu ramai gitu. Mungkin itu yang nggak bisa terlupakan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu gitu kan, bukan sehari 2 hari juga, mereka mungkin sudah terbiasa. Alhamdulillah sudah bisa menerima dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Begitu Mbak Ana. Wah, ini artinya Ibu Nuraini ini membutuhkan ekspansi juga nih supaya restorannya bisa lebih besar lagi ya, Bu. Amin, amin. Oke, menarik sekali yang tadi kita sudah dengar seperti apa cerita-cerita dari diaspora kita di luar negeri. Dan kita akan lanjutkan lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di webinar BNI Global Diaspora Week. Kami akan kembali sesaat lagi.